Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Andrianda Manik pada program Mata Lokal Memilih. Kali ini di studio Tribun Jabar telah hadir seorang pengusaha, mungkin pengusaha atau informasinya politisi juga, ya, yang bernama Kang Hanyen. Halo Kang, apa Halo, kabarnya? baik, Sehat ya? sehat. Sehat. Oke, baik nih Kang. Eh, Sebelum kita berbincang-bincang nih, saya sempat sebelum hari ini saya sempat mempelajari nih siapa nih Kang Hanyen nih gitu Mm, ya. Jadi boleh diperkenalkan dulu Kang. ah, Siapa nih? ya, Silakan Kang. boleh. Ya, Ya, salam kenal Tribuners ya. ya. Saya Hanyen Tenggono, asli dari Kabupaten Kuningan. Hmm. Memang usianya masih 27 tahun nih, Kang. Wow, Makanya panggilnya 27 Kang tahun. aja nih. Kang aja ya. Iya, Oke. Baik, masih generasi milenial berarti ya. betul. Oke, baik. Kang, di media sosial ya, Mm, kan Kang Hanyen itu masih sangat-sangat muda ya, mm, sangat-sangat muda dan sangat aktif di media sosial dan beberapa di bio media sosialnya mm, Instagram itu saya baca sebagai ketua HKTI dan sebagainya. Dan sebelum ke sana nih Kang, saya lihat juga Kang Hanyan ini punya bermacam atau beragam hobi. Salah satunya adalah menyelam nih. mm. Apakah ini persiapan untuk menyelami hati rakyat atau gimana nih Kang? Sejak kapan sih Enggak lah. punya hobi menyelam ini? Sejak SMA. Sejak SMA Ya, ya. dari Oke. dari SMA ikut komunitas diving, Hmm, lalu ambil sertifikasi diving, oke. baru mulai menyelam laut-laut Oke. Indonesia Laut-laut sampai keluar. Indonesia sampai di luar negeri. Iya. Untuk laut di Jawa Barat ada nggak yang sudah pernah diselami? Di Jawa Barat eh, Masih akan berencana? masih Udah akan. masuk dalam jadwal mungkin ya? Udah masuk dalam jadwalnya. Nah, yang kedua yang cukup ramai di media sosial itu juga adalah hobi memasak ya. Oh Hobi ya. memasak. Nah, boleh tahu nih apakah memang eh, SMA-nya atau SMK atau perkuliahannya di tata boga atau pariwisata? Seperti apa sih latar belakangnya? Ya, kalau hobi memasak lebih ke otodidak lah. Otodidak ya. Otodidak belajar sendiri ngelihat orang tua Orang masak tua. ya. Jadi ikut-ikutan masak sama teman-teman. Ya. Kalau latar belakang sekolahnya di sekolah hukum. Wah, Ya. sekolah hukum ya. Iya, Oke, ada background di hukum, FH UPH. UPH Pelita Ya, Harapan ya. Pelita Harapan. Oke, baik. Eh, kita mau berbicara sedikit serius nih, Kang. Hmm. Ya. Eh, Kang Hanyen ini diketahui saat ini sudah mencoba atau terjun dalam dunia politik ya. Hmm. Dalam dunia politik. Masih muda, berlatar belakang pengusaha, alma maternya juga cukup ternama, ya, hukum, Hmm. dan punya hobi yang tidak biasa seperti itu ya, diving dan sebagainya. Nah, kenapa nih Kang? Apa nggak rugi ya? Sudah punya tempat usaha, sudah punya relasi yang cukup luas. Apa nggak rugi untuk masuk ke dunia politik yang anak-anak muda yang mungkin seusia atau di bawah Kang Hanyen ini menganggap bahwa ya dunia politik itu nggak penting. Apa nggak rugi nih Kang untuk masuk dunia politik? Enggak lah, karena kalau masuk dunia politik lebih ke pengabdian Hmm, ke masyarakat luas ya. ya. Kalau misalkan mungkin di komunitas atau di lingkup kampus, Hmm, memang saya waktu di kampus juga aktif jadi ketua HMFA juga, ya. Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Hmm, di UPH. Jadi memang di situ mungkin sudah mulai tumbuh rasa bagaimana saya untuk mengabdi, terutama di kampus saya. ya. Lalu setelah saya lulus, banyak teman-teman saya juga sudah mengabdi di Ya. masyarakat luas. Ada yang menjadi anggota DPR RI, ada yang Hmm, menjadi anggota DPRD di Kalimantan, di Bangka, dan memang mungkin sudah saatnya anak-anak muda untuk mengabdi ke masyarakatnya, membuktikan bahwa anak-anak muda bisa berkontribusi baik. juga dalam pembangunan bangsa dan Melek negara. politik Melek berarti harus politik, melek ya. betul, Dan tidak boleh anti ya. betul. Tidak boleh anti. Nah, Kang, di media sosial Kang Hanyen ya, Mm-mm. saya melihat Kang Hanyen itu beraktivitas hampir banyak di kawasan Priangan Timur nih, Mm-mm. ya. Eh, ada di Kuningan, mungkin karena tempat tinggal di Ya, Kuningan, di Banjar, di Ciamis, Pangandaran, ya. Daerah-daerah itu sering beraktivitas di kawasan-kawasan itu. Seperti apa sih kacamata dari Kang Hanyen nih untuk melihat wilayah-wilayah ini? Apa yang bisa diandalkan dari wilayah-wilayah ini, khususnya Kuningan dan
ketiga wilayah lainnya lah? Jadi masing-masing wilayah itu ada keunikannya masing-masing. Jadi memang kalau di Kuningan sendiri karena dari segi demografisnya, letaknya, di situ banyak sekali lahan-lahan bisa fokus di bidang pertanian, ada juga lahan-lahan fokus bisa di bidang pariwisata. Karena memang di Kuningan sendiri mungkin saat ini dikenal sebagai kabupaten atau kota yang bisa sebagai tempat pariwisata di Jawa Barat juga. Lalu memang aktivitas di Ciamis juga sama karena Ciamis memang juga sebagai tempat lahan pertanian juga yang besar di situ, dengan ada salah satu kampus besar di Ciamis memang sedang fokus di bidang pertanian, kacang sanca ici. Lalu di kota Banjar juga mungkin lebih banyak di bidang, ada juga di perbatasan Ciamis Banjar itu di bidang perikanan. Jadi lucu, di dalam satu desa itu sebelah kirinya Ciamis, sebelah kanannya Banjar. Dan akhirnya memang di daerah situ fokus di bidang perikanan. Jadi masyarakatnya sudah swasembada sendiri, sudah makmur sendirilah dengan penghasilan mereka. Lalu di Pangandaran juga cukup unik dengan hasil laut yang melimpah, tetapi mereka juga ada lahan-lahan pertanian. Jadi di daerah Pangandaran pun sudah mulai berkembang dibandingkan sebelum waktu COVID sempat terdampak, waktu bencana juga sempat terdampak. Jadi memang tahun belakangan ini Pangandaran sudah mulai bangkit kembali, UMKM-nya sudah mulai bagus lagi, sudah mulai berkembang lagi, turis-turis juga mulai banyak yang berdatangan lagi. Betul, masuk berdatangan ke lagi itu. Pangandaran. Oke, itu yang menjadi sudut pandang dari Kang Hanyan untuk melihat kawasan-kawasan Kuningan, Banjar, Ciamis dan Pangandaran ya. Tapi masih banyak nih Kang, ya, orang-orang yang masih belum paham nih ya. Untuk khususnya buat Ciamis dan Banjar nih. Ya. Kalau Garut, Tasik orang udah paham ya. Pangandaran sudah paham. Dan bahkan Tasikmalaya sudah menjadi bagian dari lirik lagu gitu ya. Cikampek Tasikmalaya gitu ya. Jadi Cikampek Tasikmalaya, Garut udah paham nih orang-orang. Sering terlupakan nih Banjar, Ciamis, ujuk-ujuk langsung ke Pangandaran. Orang pasti sudah paham lah ya, apa itu Pangandaran, apa kekayaan yang ada di Pangandaran. Nah, sebenarnya nih Kang, untuk Ciamis ya, kita kupas satu persatu nih. Ciamis nih, apa yang bisa diandalkan dari Ciamis sebenarnya Kang? Karena kalau tadi Ciamis, Banjar, Pangandaran itu kan hasil dari pemekaran dari kabupaten Ciamis, dan memang Ciamis itu juga cukup besar dan banyak sekali hal yang dibanggakan. Contohnya mungkin kita harus lebih ke kebudayaan di Ciamis itu harus kita angkat kembali, karena di Ciamis itu adalah salah satu kebudayaan tertua juga dengan ada kerajaan Galuh. Itu di tatanan kebudayaan itu sebagai senior lah, atau sebagai yang pertama lah, sesepuh ya. Itu adalah kerajaan Galuh yang mungkin saat ini dilupakan oleh banyak orang juga gitu. Jadi makanya kita sebagai anak-anak muda harus kembali melihat perkembangan sejarah juga, perjalanan khususnya di Provinsi Jawa Barat gitu. Dan di Ciamis memang kerajaan Galuh itu harus kembali dihidupkan lagi dengan kebudayaan lokalnya. Yang mungkin saat ini orang mungkin bertanya-tanya tadi seperti apa sih yang ada di Ciamis? Kita harus berkunjung kemana sih ke Ciamis? Jadi memang di Ciamis itu sebagai pemilihnya juga besar sekali di Kabupaten Ciamis, dengan keberagaman kebudayaan juga yang ada di Kabupaten Ciamis itu harus kita lestarikan juga. Oke, baik. Karena beberapa tahun yang lalu nih Kang, Tribun Jabar itu kan punya anak nih, namanya Tribun Priangan ya. Kita sempat ditugaskan ke kawasan Ciamis untuk mencari tahu nih, apa nih destinasi wisata, pertanian, atau kuliner yang paling menarik nih di Ciamis. Agak kesusahan nih Kang kita mencari nih. Kalau dari Kang Hanyan sendiri, apa nih kuliner-kuliner andalan dari Ciamis? Ada nggak sih? Kulinernya mungkin ada salah satu rumah makan tradisional ya, kalau kita mau lewat Ciamis itu ada namanya Omah Neni ya. Omah Neni itu memang khas tradisional makanan Ciamis, dimana lebih ke Sunda ya. Jadi mereka nasinya masih dibungkus daun pisang, masaknya masih menggunakan hau tradisional. Dan ada yang satu khas lagi mungkin ikan ya, ikan nilem. Ikan nilem yang dimasak kecap manis gitu.
Ya itu memang khas Ciamis juga Oke, gitu. baik. Termasuk jajanan-jajanannya juga ada ya, Kang ya? Jajanan-jajanannya juga. Oke, Mm. baik. Kalau Banjar, apa nih Kang yang bisa eh, menjadi daya tarik wisatawan atau warga yang di luar dari Kota Banjar untuk datang ke Kota Banjar ini apa nih yang bisa kita kita jual nih kepada warga-warga? Banjar ya. Banjar kan Hmm, cuman hanya termasuk ke 4 kecamatan ya. baik. 4 kecamatan memang Banjar sendiri mungkin lebih karena sudah sebagai Hmm, kota iya, ya, kota. lebih mungkin dipusatkan sebagai eh, pusat ekonomi atau perkembangan ekonomi di situ di Banjar tuh lebih ke ada pabrik-pabrik ya, Iya. lebih ke manufaktur Hmm, atau lain-lain. Mungkin ketika banyak orang yang menggantungkan hidupnya untuk bekerja, mungkin mereka lebih ke cari ke kota-kota Banjar gitu ya. Memang banyak pabrik juga di Banjar gitu kan. oke, Mm-mm. baik. Ternyata ada nih Tribuners yang bisa diandalkan, yang bisa dijual dari Banjar dan Ciamis Ciamis ya. ya. Kalau Kuningan kita sudah pada tahu ya apa Mm-mm. menjadi andalan-andalannya dan cukup banyak yang bisa diandalkan dari Kuningan. Terlebih lagi Pangandaran Ya, untuk hasil laut ya, untuk pertaniannya juga mungkin ada ya di ada. Pangandaran Kang ya. Mm-mm. Oke, baik Kang. Kita kembali nih antara pilihan eh, dunia usaha dan politik ya. Mm-mm. Nah, seperti apa nih ring satu keluarga dari Kang Hanyen nih untuk setelah mengetahui Kang Hanyen akan terjun dan sudah terjun ke dalam dunia politik. Seperti apa tanggapan? Apakah ditarik oh jangan-jangan atau didorong untuk Ya, tetap masuk ke dalam dunia politik ini? ya, awalnya sih kaget ya. Kaget Awalnya ya. kaget memang Di usia berapa sih Kang? Waktu memutuskan oke saya terjun ke dalam dunia politik. Masih ingat kalau nggak? dari terjun ke politik itu lebih Hmm. waktu 2014 saya sudah waktu masa-masa masih kuliah, Iya, awal-awal kuliah itu sudah mulai mencoba belajar-belajar politik itu iya. apa. Lalu terjun benerannya itu baru Hmm. tahun inilah, Baru tahun baru tahun ini, ini. ya, Dan memang apa namanya mencari restu dulu dari orang tua lah. iya, Walaupun memang tarik-tarikan, tapi ketika dijelaskan bahwa tujuan dan maksud kita, terutama saya turun ke masyarakat itu hmm, apa dan akhirnya direstui iya, gitu sih. Ya jadi sudah mendapat restu juga baik. dari orang Tapi tua. kan nggak ujuk-ujuk dikasih restu ya Kang. Apa nih apa reaksi atau respon pertama dari orang tua setelah Kang Hanyen menyatakan atau meminta restu itu? Ya reaksinya kaget lah, Kaget. kaget terus memang ya mau cari apa lagi gitu kan, mungkin Hmm, banyak orang juga mau cari apa lagi sih gitu ya. kan di sana di politik ya lebih Hmm, ke memang panggilan aja, panggilan memang mau mengabdi ke masyarakat, membantu karena memang ya pengalaman, belajar dari hmm, pengalaman bahwa kita ya ibaratnya eh, pengusaha juga mungkin bisa dibilang pengusaha aja susah apalagi masyarakat baik. kecil gitu ketika mereka mungkin berurusan Hmm, dengan institusi gitu. iya. Jadi Perizinan tuh paling. Ya Kang. bisa jadi. Perizinan. Jadi semoga kehadiran Kang Hanyen ini bisa menjadi salah satu pintu untuk Ya, solusi ya siap. kepada orang-orang yang mungkin selama ini merasa kesusahan untuk Betul. berhubungan dengan Mm-mm. pemerintahan ataupun instansi-instansi Mm-mm. lainnya. Oke, baik. Kang Hanyen, informasinya ya, tolong Mm-mm. dikonfirmasi nih. Kang Hanyen ini masuk dalam eh, suatu organisasi, Mm-mm. yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Mm-mm. untuk Kabupaten Kuningan ya, Betul. untuk Kabupaten Kuningan ya. Per kapan nih untuk terjun ke dalam ini dan sebagai apa di HKTI? Eh, per 10 Juni kemarin 10 Juni ya 2023 ya? 2023 Baik. ditunjuk diberi amanah Hmm. oleh teman-teman Hmm. dari provinsi untuk memimpin di Kabupaten HKTI. Kuningan Iya. itu sebagai ketua HKTI. Oke, Gitu. baik. Apa sih yang dikerjakan di HKTI ini Kang sebenarnya? Apa yang dikerjakan dan kenapa nih dengan usia muda Mm-mm. mau masuk dalam dunia pertanian? Oke lah, di Jawa Barat sangat ramai membahas tentang petani milenials Mm-mm. dan sebagainya. Dan untuk usia-usia 27 di bawah 30 ya, Mm-mm. menganggap dunia pertanian ini adalah pekerjaan orang-orang yang lebih senior Betul. usianya. Kenapa nih Kang, kau mengabdikan diri untuk dunia pertanian ini seperti apa? Dan latar belakang kan
hukum ya, Iya. latar belakang hukum, pengusaha. Apa yang mendorong Kang Henyan ini, wah saya harus masuk dalam HKTI di Kuningan ini? Hmm. Karena awalnya memang kecintaan saya ke tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman, lalu melihat, sekali lagi melihat perubahan signifikan. Ya. 10 tahun yang lalu saya waktu masih kecil di Kabupaten Kuningan gitu ya. Setelah saya lulus balik lagi ke kampung halaman ke Kuningan, ada perubahan yang signifikan, dan perubahan itu ada terjadi di profesi petani. Pertanian di Kabupaten Kuningan saat ini memang sangat-sangat marginal ya, atau banyak sekali pemerintahan atau institusi yang sudah tidak mempedulikan lagi petani-petani kita. Kita di Kabupaten Kuningan memang mungkin, atau seluruh pertanian saat ini kan sedang mengalami cuaca ekstrim ya. Kemarin baru saat-saat ini aja sudah turun hujan. Tapi pada saat masa-masa ekstrim itu tidak ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah untuk menyentuh petani-petani kita. Dan dari situ, walaupun latar belakang saya di bidang hukum, saya ingin lebih mengadvokasi para petani. Ayo dong petani, ketika mereka sedang kesusahan, ayo kita bareng-bareng bersama. Nah, makanya itu ada himpunan kerukunan tani Indonesia Kabupaten Kuningan untuk sebagai corong dari para petani-petani itu untuk menyampaikan pesan-pesan mereka, apa yang mereka mengalami kesulitan-kesulitan di wilayah-wilayah mereka, di kecamatan-kecamatan mereka itu berbeda. Karena di Kuningan sendiri luas, terdiri dari 32 kecamatan. Mungkin permasalahan kecamatan satu dengan kecamatan lain itu berbeda-beda. Nah, ini yang kita sampaikan ke pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai bridging institution. Jadi HKTI lebih menjembatani petani-petani kita untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di mereka. Dan syukur juga ketika kami menyampaikan pesan tersebut, kami memberikan bantuan juga ke petani-petani, dan itu diterima oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuningan, petani-petani kita. Bahkan petani-petani kita ada permasalahan waktu itu ketika terjadi longsor. Jadi waktu itu di Kuningan itu memang kekeringan, ada satu hari mereka tiba-tiba hujan deras, lalu kekeringan lagi. Pada saat kering itu terjadi hujan deras, itu kan langsung mungkin longsor ya dari saluran irigasi tersebut di kecamatan daerah Babakan Mulyasi itu. Mereka membutuhkan hanya 6 buah pipa ukuran 8 in, dan mereka sudah mengajukan bantuan dan meminta bantuan, tetapi tidak didengar. Lalu HKTI turun waktu itu, saya bersama seluruh pengurus membantu teman-teman petani di situ, dan akhirnya permasalahan irigasi itu terselesaikan. Jadi sebenarnya ketika kita ada peduli, walaupun kecil nilainya, kita tidak berbicara tentang seberapa besar material yang kita butuhkan untuk membantu petani-petani kita, ternyata efeknya lebih luar biasa. Jadi hal-hal kecil pun bisa berdampak besar. Yang penting adalah, kuncinya adalah kemauan bagaimana kita atau anak-anak muda kembali mempedulikan pertanian kita. Gitu. Saya juga menggemborkan atau menyuarakan buat anak-anak muda, khususnya di Kabupaten Kuningan, untuk kembali terjun ke pertanian. Ya, dan menjadikan pertanian itu sebagai suatu hal yang dicita-citakan oleh mereka. Dan ketika saya turun ke masyarakat, berkata kepada orang tua, sesepuh, para petani-petani kita yang mungkin usianya sudah 40 tahun ke atas, mensuarakan bahwa, Pak, nanti kalau punya anak, jadikan profesi petani adalah profesi yang harus mereka cita-citakan. Cita-citakan ya. Betul. Ketika mereka sudah mencita-citakan profesi mereka, mereka akan lebih giat lagi, mereka akan lebih belajar lagi bagaimana untuk mencapai kesuksesan ketika hal itulah hal yang dicita-citakan oleh mereka. Jadi HKTI, walaupun memang usia saya masih muda, dibantu oleh pengurus-pengurus kita yang profesional juga di bidang pertanian, dibantu juga dengan Dinas Pertanian, karena memang HKTI sendiri tidak bisa berjalan sendirian. Kami dibantu oleh instansi-instansi baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, baik juga dibantu oleh Polri dan TNI untuk mengatasi ketahanan pangan yang terjadi di kabupaten kita, di Kuningan. Gitu sih. Ya, baik. Rasa-rasanya Tribuners, Kang Henyan ini sangat-sangat paham ya. Sangat-sangat paham tentang dunia pertanian yang ada khususnya di Kabupaten Kuningan ini. Kang, tentunya menjadi pemimpin di HKTI ya, HKTI Kuningan ini, tentunya Kang Henyan ini tidak ujuk-ujuk
oke, saya bersedia. Pasti Mm-mm. ada melakukan riset-riset apa Mm-mm. sebenarnya pada 5 atau 10 tahun yang lalu komoditas yang unggulan di sini yang mungkin Mm-mm. saat ini tidak ada, atau apa yang penyebabnya suatu komoditas hilang dari Kabupaten Kuningan ini, komoditas tani ini. Tentunya Kang Hanyan ini melakukan riset-riset di awal ya. Sebelum menetapkan, oke, saya akan masuk ke dalam HKTI Kabupaten Kuningan untuk memperbaiki. Mm. Kalau berbicara secara ringkas nih, secara Mm-mm. singkat nih, Mm-mm. apa sebenarnya Kang di Kabupaten Kuningan ini yang mungkin setelah Kang Hanyan turun nih, oh ini ternyata dalam sejarahnya Mm-mm. ini ada nih Mm-mm. dan sekarang tidak ada dan akan eh, dikembalikan. Apa Mm-mm. Kang di dalam dunia pertanian? Eh, Banyak sekali sebenarnya yang hilang dari Kabupaten Kuningan ya. Ya Dulu, khususnya dalam dunia pertaniannya ya. betul, dalam Baik. pertanian ya. Jadi ketika tahun 2012 Hmm, di Kecamatan Babakan Mulia sendiri, Babakan Mulia. Babakan Mulia ya, dekat Cigugur Hmm, situ, itu adalah penghasil kentang dulunya. penghasil kentang. Penghasil kentang. Baik. Jadi memang Kuningan itu sekarang terkenal lebih ke penghasil ubi. Ya. Tetapi untuk di wilayah Kecamatan Cigugur, Babakan Mulia, Sagara Hiang, di situ lebih ke jenis tanaman-tanaman sayur atau holtinya, Ya. lebih ke sayuran. Tetapi dari 2012 itu hilang tanaman kentang. Akhirnya kami dari HKTI dan memiliki demplot, ya, Demplot. demplot, lahan percontohan, sekolah pertanian gratis juga di situ dari Oke. HKTI untuk mencoba kembali menanam kentang yang sempat hilang, kembali Hmm. ditanam di Kuningan di Babakan Sedang Mulia. berjalan ini. Sedang berjalan. Oke. Baik. Dan kami akan panen lagi nanti di bulan Februari. Wow. Jadi kita baru tanam bulan kemarin. Jenis tanaman kentang ini kentang bliss. Memang Hmm. kentang ini memang didatangkan impor dari bibitnya dari Amerika. Kami mencoba bagaimana besok kita bisa mendapatkan bibit ini dengan hasil tanam sendiri. Baik. Jadi kami menanam kurang lebih 1,5 hektar. Hmm. Lahan percontohan kami dibentuk dengan beberapa tipe penanaman. Jadi memang fungsinya sebagai sekolah dan sebagai sarana edukasi juga. Kami menanam dengan ahli-ahli profesi dari IPB dan ITB untuk teknologi pangannya. Jadi anak-anak muda juga udah mulai banyak bergabung nih, karena dari alumni-alumni dari ITB sudah ingin berkreasi hasil dari tani ini biar dari hasil akhirnya ini bisa mereka diolah menjadi teknologi pangan dengan ilmu-ilmu mereka. Tetapi untuk balik lagi ke kentang, kami sedang ingin menciptakan bibit-bibit dari kentang yang kami tanam. Pola tanamnya juga berbeda-beda, ada yang full organik, ada yang semi organik, dan ada yang memang bagaimana cara tanam kentang itu sebagaimana mestinya dengan takaran kimia dan organik. Oke. Baik. Akan panen di Februari 2024 ya. Betul. Berarti nanti nama kentangnya kentang pemilu. Kentang pemilu. Oke, baik. Kang Hanyan, tadi ada yang terhapus atau hilang dari Kabupaten Kuningan ini, komoditas dari kentang yang berarti sekitar puluhan, 10 tahun yang 10 lalu tahun. ini menjadi unggulan ya. Betul. Jadi unggulan. Kira-kira apa nih yang membuat ini bergeser? Apakah kecuekan dari pemerintah yang tidak mempertahankan komoditas unggulan ini, atau ada dunia-dunia lain atau sektor-sektor lain yang mungkin yang menggeser ini? Apa kira-kira Kang? Kehadiran Kalau wisata menurut kah atau apa? kalau sudut pandang saya sendiri pribadi, lebih ke mungkin tidak adanya sistem yang keberkelanjutan. Baik. Jadi banyak sekali sistem di kita khususnya ya, ketika ada program kedelai, ada program jagung, ada program kentang, tetapi sistem ini tidak bisa berkelanjutan, Berkesinambungan ya. berkesinambungan. Baik. Akhirnya ketika itu cocok dalam satu lahan tersebut cocok, tidak ada yang melanjutkan, tidak ada yang menerima menampungnya. Nah, ini kesalahan dari sistem kita yang memang harus kita perbaiki, yang mungkin setelah 10 tahun kemarin tidak ada yang memperbaikinya, dan saat ini mudah-mudahan anak-anak muda kita bisa lebih berkreasi dan lebih memperbaiki itu semua, dan sistem berkelanjutan ini yang harus kita
terapkan di dalam sistem pertanian juga. Ya. Jadi bukan hanya tentang pembangunan yang berkelanjutan, tetapi bagaimana pertanian yang berkelanjutan juga harus digalakkan di daerah kita masing-masing. Sehingga ketika ada program percontohan dari Kementerian Pertanian, misalkan bibit A, bibit B, bibit C, bibit ini yang akan nanti bertahan. Jangan sampai ketika bibit itu ada, tidak ada yang menampungnya, akhirnya petani merasa dirugikan. Akhirnya petani itu sekarang itu dihadapi trauma yang besar ketika mereka mendapat bantuan. Oh, ini hasilnya menjamin nggak? Hasilnya ada nggak yang terima? Yeah. Dan ketika mereka menanam, ada juga yang hasilnya gagal panen. Karena itu adanya hasil uji coba yang dari kementerian itu mungkin akhirnya petani-petani kita banyak dirugikan karena seolah-olah petani kita itu sebagai kelinci percobaan. Nah, ini yang harus kita sikapi, ini yang harus kita melakukan pendampingan ke petani-petani kita. Ketika petani-petani memang belum siap untuk sebagai wadah percobaan, bagaimana dinas atau institusi melihat mereka sebagai lahan percobaan, ada subsidikah, ada biayakah di dalam penelitian tersebut, itu yang harus kita telusuri gitu. Jadi petani-petani kita itu banyak sekali yang tidak ingin kembali ke sawah karena trauma itu. Ketika mereka tanam, untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari aja kurang gitu. Ketika panen pun tidak menghasilkan. Akhirnya apa? Petani sudah malas ke tanah, ke Di saat sawah. panen tidak ada menampung. Tidak ada yang menampung. Bahkan di saat panen harganya anjlok. Akhirnya kan petani-petani kita lebih banyak ikhlasnya, lebih banyak amalnya lah ya, dibandingkan apa yang mereka harus terima gitu. Padahal petani sendiri adalah penyangga tatanan negara Indonesia yang mungkin saat ini kita lupakan. Kita hanya koar-koar tentang ketahanan pangan, tapi tidak ada action ke bawah, ke petani. Nah, mudah-mudahan harapan saya sebagai anak-anak muda, bantu petani-petani kita, dan anak-anak muda tidak boleh malu untuk turun ke sawah, mengecek lahan-lahan kita, lahan-lahan yang sudah rusak, lahan-lahan yang sudah marginal, untuk dikembalikan, dipulihkan, disehatkan kembali dengan teknologi-teknologi purba. Jadi kalau tanah, kita harus mengolah tanah kita. Jadi bukan lagi dengan siram-siram dengan kimia saja, kita koar-koar, kita sedang kelangkaan pupuk, dan lain-lain. Tetapi yang kita harus lihat adalah peluang bagaimana sebenarnya yang kita olah itu harusnya adalah tanah. Jadi kandungan nutrisi di dalam tanah inilah yang akan menyiapkan tanaman di atasnya. Nah, ketika tanah sudah kita olah, tanah itu sudah menjadi subur lagi seperti zaman dulu, kita sebut ekstrimnya zaman purba dulu, inilah tanah yang akan menghidupkan atasnya. Jadi kita tidak lagi memusingkan kelangkaan pupuk, mahalnya biaya-biaya pupuk, distribusi pupuk yang bermasalah dengan adanya kartu tani. Nah, kita tidak pusing lagi dengan itu. Jadi memang butuh proses, butuh waktu, tetapi inilah yang kita butuhkan. Bagaimana menyehatkan kembali tanah-tanah kita, lahan-lahan pertanian kita, dan mudah-mudahan ketika itu berjalan langsung dengan sistem yang bagus, sistem yang baik, sistem yang mungkin bisa dikelola oleh anak-anak mudanya, akan terjadi swasembada pangan di tingkat desa. Ya, mudah-mudahan dengan program pemerintah pusat, dengan adanya dana desa yang fokus di ketahanan pangan inilah yang nantinya akan membantu sebagai stimulan bagaimana desa-desa itu bisa menjadi swasembada pangan, khususnya di desa-desa itu sendiri. Baik, Kang. Mungkin tidak salah ya kalau Kang Hanyan ini aktif dalam HKTI di Kuningan, tapi bisa juga nih melirik sedikit ke Banjar, Ciamis, Pangandaran. Nah, seperti apa nih dunia pertanian di kawasan ini? Jangan-jangan tidak mempunyai lahan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, atau punya lahan tapi lahannya terbengkalai. Seperti apa, Kang? Mungkin Kang Hanyan sudah berkeliling melihat dari berbagai sektor ya. Mungkin pendidikan, anak mudanya seperti apa, dan dunia pertaniannya seperti apa nih di kawasan Banjar dan Ciamis ini. Untuk pertanian sendiri, saya sebut di Pangandaran saja ya, mungkin karena orang banyak taunya Pangandaran sebagai laut ya, laut. Padahal Pangandaran sendiri luas juga untuk lahan pertaniannya. Tetapi mereka yang dibutuhkan itu hanya satu, yaitu edukasi atau pendampingan terhadap petani-petani kita yang mungkin masih kurang. Kita lihat saat ini memang pemerintah menggelontorkan dana untuk PPL atau penyuluh di bidang pertanian, mendapat SK baik dari provinsi maupun di kabupaten, tetapi kami tidak mau menyoroti lebih jauh tentang itu dulu, tetapi bagaimana
ke depan sudah selayaknya ada pendampingan ini lebih menyeluruh. Menyeluruh ya. Dalam artian tidak segmental atau hanya bagian-bagian tertentu saja. Di pertanian khususnya di Kabupaten Pangandaran itu mereka membutuhkan hanya pendampingan saja kok, pendampingan pendidikan. Dalam artian karena kandungan kimia saat ini di pupuk itu berbeda-beda, beda merek, beda kandungan, beda takaran. Nah ini yang mungkin mereka kurang mendapat arahan, edukasinya kurang mendapat edukasinya, sehingga akhirnya terjadinya lah pemborosan pupuk yang besar-besaran, terjadinya lah pembohongan di dalam pikiran petani-petani kita, karena memang petani kita masih tradisional ya. Dan ini yang harus kita lihat, anak-anak muda harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk membangun sektor pertanian ini. Ketika mereka membutuhkan informasi yang lebih, harus ada penjembatannya, harus ada bridging institutionnya, harus ada yang menjembatani mereka, bagaimana suara-suara mereka ini jangan rame pada saat pemilu aja gitu, tetapi dipedulikan ketika selesai masa pemilu ini gitu. Harapan saya seperti itu, khususnya di daerah Pangandaran. Mungkin kurang lebih hampir sama di Ciamis dan di daerah Banjar, kota Banjar. Tetapi kalau di kota Banjar mungkin lebih ke tadi ya, lebih ke manufaktur, pabrik-pabrik. Untuk di Ciamis sendiri ada hal juga yang diapresiasi juga. Jadi memang di tiap kabupaten saya juga harus mengungkapkan ada hal-hal yang harus diapresiasi. Dan jangan hanya kritik-kritik, mencari sisi negatifnya saja. Betul, tetapi memang harus diapresiasi juga. Di daerah perbatasan Ciamis dan Banjar itu memang salah satu desanya itu sudah bagus sekali dalam dunia pertanian itu. Dalam dunia perikanannya. Tetapi ya karena memang di HKTI itu fokusnya di bidang pertanian, perikanan, perkebunan. Dan di situ bagus sekali di perikanannya. Bagaimana satu desa atau satu komplek itu bisa mungkin terarah gitu. Mereka mengembangkan perikanan mereka kanan kirinya. Jadi ada yang dibagi, ada yang fokus di bidang pembibitannya, ada yang fokus di bidang pembesarannya. Bahkan ada rumah yang fokus di bagian produksi pangannya atau pelet ikannya. Nah, itu udah ada. Itu sudah ada, itu sudah ada, dan harus kita contoh dan terapkan juga mungkin ke desa-desa lain. Jadi ini yang akan mendorong ketahanan pangan kita juga dari sektor perikanan, khususnya di wilayah Priangan, daerah Ciamis dan Banjar dan Pangandaran. Gitu. Mudah-mudahan nular juga Kuningan. Kuningan ya, oke baik. Ya, itu tadi ya Tribuners yang bisa disampaikan oleh Kang Hanyen ya terkait dengan apa-apa yang menjadi andalan dan apa-apa yang harus diperbaiki. Ya. Nah, Kang, ini terakhir nih. Di sepanjang atau di 4 kota kabupaten tersebut ya, ada nggak sih tanah yang masih nganggur gitu loh? Atau mungkin dulunya ini produktif nih, lahan pertanian ini produktif dan saat ini seolah-olah ini lahan yang tidak dipedulikan. Ada nggak sih temuan-temuan seperti itu? Banyak sekali, banyak sekali. Jadi mungkin kalau bisa dibilang dalam segi persentase, hampir 80% lahan-lahan kita itu adalah lahan-lahan nganggur. Lahan nganggur atau lahan yang marginal, tidak dikelola dengan baik. Padahal kalau kita bayangkan atau kita prediksi ya, balik lagi ke sudut pandang saya, ketika kita sudah dihadapkan musim di Indonesia itu hanya 2, panas dan hujan, dan permasalahan kita itu sebenarnya sama. Akhirnya permasalahan kita itu berulang gitu, kekeringan lah, saluran irigasi yang kurang lah, dan lain-lain. Yang harus kita programkan itu bagaimana ke depan ketika permasalahan ini muncul sudah ada mitigasinya atau perencanaan sehingga ketika terjadi tersebut tidak berdampak sosial yang luar biasa gitu kan. Permasalahannya hanya 2 sebenarnya, air dan saluran irigasi. Dan harapannya ke depan pemerintahan khususnya di kabupaten kita bisa melihat itu dan bisa menciptakan hal-hal yang harusnya dimitigasi terlebih dahulu, sehingga ke depan ketika berulang nih, tahun depan ini akan berulang lagi, sudah punya solusinya. Walaupun memang belum rata, setidaknya ada yang dilakukan dari pemerintah. Ini loh buktinya ketika masa jabatan mereka bekerja untuk daerah sini yang tadinya mengalami kekeringan, akhirnya lahan-lahan pertanian tidak ada yang digarap, sudah teratasi. Tahun depan punya target lagi. Jadi lebih
rencana Baik. program, rencana kerjanya. Artinya walaupun dia perlahan tapi tetap tumbuh ya. Betul. Harus itu ya. Sehingga lahan-lahan yang tadinya tidak tergarap, Hmm. mungkin 80%, tahun depan makin menurun. Iya. Mungkin 60%, 50%, Bertahap ya. bertahap. Jadi pertanian kita bisa lebih subur lagi, lebih Iya. makmur lagi. Karena tadi dibilang bahwa memang pariwisata sebagai tonggak ekonomi juga di Jawa Barat, hal ini juga berdampak ke sekitar, lingkungan sekitar. Ini yang harus kita pedulikan, ini yang harus kita lihat peluang sebenarnya kalau kita sebagai pengusaha atau bisnismen, ini sebagai peluang agar semuanya ini berjalan berdampingan tetapi tidak dirugikan. Jadi walaupun saya juga di bidang pariwisata, tetapi saya sangat mempedulikan sekali pertanian. Baik. Dengan membuat demplot, membantu saluran irigasi. Di samping itu, kita juga harus membuat pariwisata yang mengedukasi masyarakat untuk mereka mencintai lagi, balik lagi ke lahan mereka. Jadi mungkin dengan bangunan-bangunan yang kita bangun tidak harus permanen, dengan semi permanen, kita menciptakan pusat-pusat edukasi, literasi antar anak-anak muda dan orang tua itu bisa nyambung. Karena ada dua sudut pandang yang unik sebenarnya kalau kita melihat sisi sudut pandang orang tua, melihat teknologi adalah suatu kemewahan yang mungkin mereka lihat, oh ini mahal Dan susah rumit. dipakai, rumit. Tetapi anak muda melihat teknologi itu suatu keharusan. Mau nggak mau harus beli, harus ada. Dengan ini kita lebih mudah, dengan yang canggih ini, kamera-kamera ini kita bisa bergerak lebih masif. Nah, itu yang kita lihat. Bagaimana dua sudut pandang ini yang harus kita jembatani. Bagaimana melihat sudut pandang orang tua, khususnya di bidang pertanian, bagaimana melihat sudut pandang anak-anak muda di bidang pertanian. Makanya di HKTI ini, khususnya di pengurusan saya, bergabung antara orang-orang tua dan anak-anak muda untuk memajukan pertanian, khususnya di Kabupaten Kuningan. Berarti kolaborasi kan? Kolaborasi. Betul. Kang, artinya memungkinkan ya, kalau di tempat-tempat wisata yang saat ini marak dibangun tempat wisata selfie dan sebagainya itu masih memungkinkan misalkan sawah tetap dipertahankan, perkebunan yang masih tetap dipertahankan, memungkinkan nggak sih di tempat-tempat wisata itu? Memungkinkan sekali karena memang dan tetap menghasilkan loh. Tetap menghasilkan. Jadi di Kuningan sendiri ada yang mungkin teman-teman Tribuners juga pernah pergi ke sana, ada sawah love. Di situ sawah love. Jadi memang sawah bentuknya sawah, tetapi memang banyak tempat selfie-nya dan tempat makannya gitu. Dan memang mereka bisa langsung melihat bagaimana cara petani itu menanam sawah, menanam padi, lalu menghasilkan gabah dan lain-lain. Di situ mereka bisa melihat juga di situ. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu bisa disandingkan atau dikolaborasikan, tergantung ada kemauan atau tidak dari pemilik usaha tersebut. Dan harapan, ya mungkin harapan semua orang juga bagaimana pariwisata ke depan bisa lebih ke eco-edu atau eco-edu wisata ya. Jadi lebih ke membelajarkan anak-anak kita ke depan besok itu harus menanam dan lain-lain. Gitu. Oke, baik Kang. Terakhir nih, apa nih pesan-pesan kepada khususnya bagi generasi muda ya, yang tadi yang Kang Hanyan sampaikan bahwa dunia pertanian ini harus menjadi salah satu cita-cita. Jadi bukan pelarian gitu loh. Bukan pelarian. Dan apa nih pesan-pesan agar anak-anak muda ini mengubah pola pikir atau sudut pandang terhadap dunia pertanian, dan khususnya dalam dunia pertanian, politik, apalagi menjelang 2024 Kang ya, agar tetap aman, kondusif, produktif. Apa nih pesan-pesan yang bisa Kang Hanyan sampaikan kepada generasi muda? Ya, untuk pesan-pesan ke anak-anak teman-teman kita generasi muda, jangan apatis. Kita sebagai anak-anak muda harus lebih berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara kita. Dan untuk anak-anak muda juga, putra-putra daerah yang mungkin saat ini merantau di luar kota, di luar negeri, bisa kembali membangun daerahnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya konsentrasi tahun 2024 ini, menjadikan anak-anak muda bisa berkontribusi juga lebih dalam politik juga, dalam membangun bangsa dan negara kita, sehingga anak-anak muda tidak lagi disudutkan atau tidak lagi disingkirkan, tetapi dipakai pola pikirnya mereka, anak-anak muda, untuk membangun bangsa dan negara ini. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Kang Hanyan untuk waktunya dan
hal-hal yang cukup menginspirasi khusus bagi generasi muda. Siap, terima Terima kasih. kasih. Baik, Tribuners, itu tadi yang bisa disampaikan pada program Mata Lokal Memilih bersama dengan Kang Hanyen. Sampai jumpa pada program berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.